Oke, hari ini kita masuk ke yang membahas mengenai notasi faktorial. Nah, kalau menurut Ibu ini lebih gampang daripada peluang karena ini sistemnya karena hanya kali-kali aja, jadi perkalian. Tapi harus kalian perkalian dasarnya juga harus ingat gitu ya. Nah, notasi perkalian itu dilambanginnya kayak huruf N, terus ada tanda serunya kayak gini contohnya. Kayak gini ya contohnya, jadi dia ada huruf N terus ada tanda seru kayak gitu, itu disebutnya N faktorial tuh. Nah, pengertiannya sendiri N faktorial itu adalah perkalian dari N-nya, dari si angkanya bilangan asli yang terus berturut-turut. Misal ada 4 faktorial, jadi berarti dia kalinya 4, terus turun lagi dikali 3, dikali 2, dikali 1 sampai habis begitu ya. Yang perlu kalian ingat, kata kunci dari notasi faktorial itu adalah definisinya N faktorial itu sama aja kayak N dikali N dikurang 1 nih. Misal N nya itu adalah 5, berarti 5 dikali 5 kurang 1 berapa? 4 kan, dikali 4 dikali lagi, terus ini simbol yang kedua 5 dikurang 2, 3, terus sampai seterusnya sampai menyisakan angka 1. Nah, yang kalian perlu ingat lagi satu lagi itu 0 faktorial. 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Ya, ingat 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Oke, contoh, kita masuk ke contoh 4 faktorial. Berarti kan sini tinggal kita tulis 4 dikali, turunin 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2, 2 kurang 1 1. Udah, hasilnya seperti ini. Berapa jadinya? Tinggal kalian jumlah-jumlahin. Kaliin aja 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 24 hasilnya. Jadi 4 faktorial hasilnya adalah 24, seperti itu. Next lagi ada 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, ini penjumlahan antara faktorial. Gimana caranya? Kalian faktorin dulu. 2 faktorial kan berarti 2 dikali 1 kan? Ya, ditambah 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1, baru 2 kali 1 berapa? 2, ditambah 3 kali 2 6, 6 kali 1 6 juga, baru jumlahin 2 tambah 6 adalah 8 gitu. Next lagi, ini adalah pembagian. Nah, 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini kalian jabarin aja, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ada yang sama nggak di atas dan di bawah? Ada kan? 5 4 3 2 1 kita coret, ini juga sama 5 4 3 2 1 kita coret. Berarti menyisakan angka berapa? 9 kali 8 kali 7 kali 6. Berapa deh hasilnya? 9 kali 8 kali 7 kali 6. Berapa coba? 3024. Atau cara cepatnya 9 faktorial dibagi 5 faktorial, ini kan posisinya ada 5 faktorial ya. 5 faktorial itu kan lebih kecil daripada 9 faktorial. Cukup kalian jabarin aja sampai 5 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini coret-coret sama-sama 5 faktorial, berarti sama aja kayak nyesain 9 kali 8 kali 7 kali 6, hasilnya 3024. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, next. Selanjutnya itu permutasi ada beberapa lagi, dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama ini sering keluar atau sering muncul ketika nanti kalian ada tes di psikotes atau di tes prakerjaan gitulah. Nah, kalau yang ini kita mau mencari permutasi, ada 2 unsur. Unsurnya ada R dan unsur N, jadi beda unsurnya gitu. Nah, jadi kalau tadi kan yang pertama NPN, kalau sekarang NPR, jadi unsurnya berbeda gitu ya. Ini rumusnya N faktorial dibagi unsur N dikurangi unsur R, jangan lupa difaktorialin lagi, dengan syaratnya R-nya itu harus kurang dari sama dengan si anggota N-nya ini. Contoh nih, misal ya, contohnya kita mau menyusun 3 huruf. Nah, berarti si 3 huruf ini adalah si R yang mau kita susunnya. Berarti R-nya kan sama dengan 3 ya. Kemudian, dari huruf mana sih 3 huruf ini yang mau kita susun? Dari huruf A, B, C, D, E, F. Ada berapa nih hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf kan? Berarti ini adalah si
M-nya gitu. Nah, jadi dari ke-6 huruf ini mau kita susun sebanyak 3 huruf doang. Ada berapa caranya sih kalau kita susun sebanyak 3 huruf ini? Nah, caranya rumusnya masukin kayak gini. Jadi ini akan menjadi NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nggak masukin N-nya berapa? N-nya kan 6 ya. Berarti jadi 6 P R-nya 3 sama dengan N faktorial 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial. Berarti ini masih 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 berapa? 3 kan, menjadi 3 faktorial. Nah ini berarti jadi pembagian, kayak tadi faktorial yang pembagian kita contohnya. Ini kan udah ada sisanya nih jadi 6, berarti udah jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Coret-coret karena sama-sama bisa dibagi ya, bukan coret. Tinggal 6 kali 5 kali 4 deh. Berapa? 6 kali 5 30, 30 dikali 4 sama dengan 120. Berarti ada 120 cara untuk menyusun 3 huruf dari ke-6 huruf tersebut. Seperti itu, gampang kan? Oke, materi ini sampai sini aja. Nextnya Ibu kasih soal tentang permutasi dan faktorisasi. Kemudian nextnya lagi kita akan bahas soalnya. Bye-bye. Oke, terus yang materi selanjutnya, sebab selanjutnya itu adalah permutasi. Apa sih itu permutasi? Permutasi itu adalah banyaknya susunan dari semua unsur atau hanya sebagian unsurnya saja. Nah, definisi dari permutasi itu sebenarnya adalah PN. N-nya itu apa? Tergantung dari susunannya ada berapa. Kalau ada 5 berarti jadi P5 gitu. Sama, nanti ini kayak kasusnya kayak faktorisasi lagi, kayak faktorial lagi. Sorry, bukan faktorisasi tapi faktorial lagi. Jadi N dikali N yang dikurang 1, baru dikali lagi N yang dikurang 2, dan seterusnya dia akan menjadi N faktorial. Contoh nih, kita mau menentukan banyaknya cara menyusun huruf cinta, C-I-N-T-A ya. Cinta di sini, ini kan hurufnya beda-beda nih ya. Cinta di sini ada berapa huruf? Kita hitung 1 2 3 4 5. Ada 5 huruf kan? Ini kalau kita hitung satu-satu, dia bisa disusun berapa? Ini kan cinta, bisa susun susunan pertama. Nanti kita bisa susun lagi jadi misalkan at niche, misalkan nih dibalik dari sini bacanya at niche, ini susunan kedua. Bisa lagi jadi in touch misalkan. Pokoknya hanya menggunakan huruf-huruf ini dibolak-balik gitu. Daripada kita capek-capek ngitungin satu-satu kayak gini, ini ada caranya. Caranya itu pakai permutasi. Gimana sih caranya? Karena ini ada 5 huruf, berarti kita tulis di sini rumusnya 5 dari unsurnya permutasinya 5. Jadi 5P5 gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan karenanya ada 5 huruf, berarti dia akan menjadi 5 faktorial. Seperti itu. Sorry, ini NPN ya. NPN rumusnya berarti jadi 5P5. Kenapa 5? Karena ini 5 huruf. Terus berarti jadi gimana kalau 5 faktorial? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 deh. Berapa hasilnya? 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120 kali 1, 120. Berarti ada 120 cara susunan untuk menyusun huruf cinta ini. Gitu, gampang kan? Permutasi siklis ya. Nah, permutasi siklis sendiri itu rumusnya P sama dengan M dikurang 1 faktorial. Tetap ya, sama aja kita tetap pakai yang faktorial. Contoh nih, Ibu langsung ke contoh aja. Nah, ini dia lebih gampang sih, cuman main logika aja dia. Contohnya ada 6 anggota keluarga. Yang pertama itu ada ayah, berarti anggota yang pertama. Terus lanjut ada ibu, itu anggota yang kedua, sama 4 anaknya. Jadi anggotanya ada 6 kan ya. 4 ditambah 2, 2-nya ayah dan ibu. Nah, mereka duduk mengelilingi meja makan. Berarti kan dia duduknya berarti melingkar. Nah, terus ditanya apa? Cara penyusunannya. Gimana caranya pakai rumus ini? Karena di sini nggak ada embel-embel apapun, permutasinya hanya ditanyakan
cara penyusunannya berarti langsung aja masukin P sama dengan N min 1 faktorial kan, sama dengan lagi N-nya berapa di sini? Kan anggotanya ada 6 nih, ya kan? Ada 6. Udah berarti tulis aja 6 kurang 1 faktorial sama dengan jadi tinggal berapa? 5 faktorial kan? 5 faktorial itu berapa sih? Kemarin 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 ya 120. Berarti ada 120 cara untuk mereka mengelilini meja makan ini. Gitu. Kayaknya simpel kan ya, mudah ya. Oke, next. Nextnya ini dari dulu. Sekarang kita kerjain yang B. Nah, yang B, lihat. Ayah dan ibunya harus berdampingan. Contoh nih, misal ibu kasih logikanya misalkan ya, ini kita meja makan nih, sekarang ya. Terus misalkan kan ada 6 anggota keluarga nih. Nah, 6 anggota keluarganya itu ada si anggota keluarganya ada si ayah ya, ayah akan si ayah nih, terus di sini si ibu, terus ada 4 anaknya kan, 1, 2, 3, 4 kan. Terus apa katanya dia minta ayah dan ibunya itu harus berdampingan, berarti dia harus selalu bareng nih, si ayah dan ibunya harus selalu bareng terus. Kalau si ayah dan ibu selalu bareng terus, anggaplah dia ini satu paket, berarti 1 nih anggotanya, 2 si anak-anaknya ini, anak pertama misalkan, ini anak kedua, ini anak ketiga, ini anak keempat. Berarti anggotanya ada berapa? Kalau misalkan ayah dan ibu selalu berdampingan, ada 5 kan? Tinggal masukin deh ke rumusnya yang sama. Langsung aja dimasukin P sama dengan jadinya 5 dikurang 1 faktorial. Nah, di sini dikali lagi. Kali sama siapa? Karena yang berdampingan itu ada 2, berarti kita tulis 2 faktorial. Berarti ini jadi berapa? 4 faktorial dikali 2 faktorial kan? Jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 faktorial itu berapa? 2 dikali 1 kan? 4 kali 3, 12. 3 kali 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24 tetap. Ya, dikali 2 kali 1 berapa? 2. Sama dengan 24 kali 2, 48. Berarti ada 48 cara untuk ayah dan ibunya itu harus selalu berdampingan. Gitu. Yang terakhir, nah kalau ini dia itu ada berapa nih? Ada 3 ya. Yang berdampingannya ayah, ibu, dan ayah, ibu, dan kakak tertua lah ya. Supaya nanti tulisnya yang bener ya. Lanjut, berarti ibu buatin dulu dong nih si lingkarannya, logikanya gitu kan ya. Logikanya ini kita kasih lingkaran lagi, ubah lagi jadi warna hitam. Oke, jadi itu belum buat ini langsung ya. Terus siapa nih? Si ayah, yaitu kan ibu, dan siapa tuh? Kakak tertua. Nah, ini dia harus apa? Harus berdampingan. Sisanya gimana? Sisanya boleh tuker-tukeran. Jadi kakak anaknya tinggal 3 lagi dong ya. Oke. Karena ini nanti dihitungnya jadi 1 paket, berarti dia 1 kan anggotanya. Terus ini jadi 2, ini 3, berarti ini 4. Berarti tinggal ada 4 anggota. Nah, masukin lagi DP sama dengan tinggal dimasukin sama kalian. Berapa ini? Anggotanya 4 ya. 4 kurang 1 dikali faktorial
dikali berapa nih anggota yang harus benernya ada berapa? Ada 3 kan, berarti dikali 3 faktorial. Berarti ini jadi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 kan. Dikali lagi 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 1 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 36. Berarti ada 36 cara untuk penyusunan kalau si ayah, ibu, dan kakaknya selalu berdampingan. Begitu, mudah kan?